Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Ibu Ainun Budiati, selaku Dosen Pengampu mata kuliah Governance Digital. Pada kesempatan kali ini, saya Nozima Rajansa akan presentasikan hasil analisis saya mengenai tata kelola digital di PT Kereta Api Indonesia dengan fokus khusus pada sistem KAI Akses. Nah, langsung aja. Nah, di saat ini tuh terdapat tabel Governance Arrangement Matrix. Nah, ini untuk memahami tata kelola digital KAI Akses dan ada 5 area. Yang pertama itu Persib TI, arsitektur, infrastruktur, aplikasi bisnis, dan juga investasi. Nah, dalam versi ini ada bisnis monarki, yaitu Direksi PT KAI dan IFB Digital yang menetapkan visi besar transformasi digital dan menyetujui investasi strategis seperti super app dan juga AI. Nah, di bawahnya itu IT monarki atau tim IT KAI menyusun standar teknis dan blueprint arsitektur. Selanjutnya ada pola feudal, di mana manajer unit ini seperti komersial, operasi, dan juga logistik menentukan prioritas sesuai kebutuhan unitnya. Pola federal merupakan kolaborasi direksi dan juga manajer unit untuk menyepakati integrasi data lintas unit, sementara IT duopoly adalah kerjasama tim IT dengan manajer unit dalam menetapkan arsitektur dengan standar antarmuka. Terakhir, anarki menggambarkan kondisi di lapangan di mana staf dan petugas stasiun kadang mengambil keputusan mandiri saat terjadi gangguan, misalnya menggunakan grup WhatsApp atau Telegram bot untuk koordinasi cepat. Dan dari matriks ini terlihat bahwa tata kelola KAI Akses melibatkan banyak lapisan pengambilan keputusan yang saling berkaitan, bukan sistem yang sebetulnya tersentralisasi. Next, digital governance bukan sekedar digitalisasi atau memindahkan layanan dari kertas ke aplikasi, melainkan transformasi menyeluruh tata kelola layanan publik yang mempertemukan 3 elemen, kebijakan, teknologi, dan juga masyarakat. Fokusnya itu bergeser dari pemerintah yang terkomputerisasi atau e-government menuju tata kelola yang digerakkan oleh pengguna dan juga data. Nah, di sini KAI Akses ini merupakan super app yang bertransformasi menjadi portal layanan mandiri dengan 4 fungsi utama. Ada tiketing mandiri berbasis QR Code, integrasi antar moda, informasi real time, dan juga customer service digital. Dalam konteks administrasi publik, platform ini memangkas birokrasi loket fisik, meningkatkan transparansi ketersediaan, dan mengintegrasikan mobilitas masyarakat dalam satu ekosistem digital. Nah, sebelum KAI Akses, pelayanan konvensional menghadapi krisis birokrasi seperti antrean panjang di loket, praktik percaloan tiket, dan asimetri informasi soal ketersediaan kursi. Nah, KAI Akses ini tuh hadir sebagai solusi responsif, yaitu pemesanan berbasis QR Code, sistem cloud yang real time, dan efisiensi waktu bagi pengguna. Penerapannya itu didorong oleh urgensi memberantas malpraktik pelayanan konvensional dan menciptakan layanan publik yang sepenuhnya customer centric. Oke, jadi untuk menilai kematangan tata kelola digital KAI Akses, saya menggunakan OECD Digital Governance Index atau DGI. Itu kerangka global yang menilai apakah teknologi sudah menjadi fondasi utama dalam perancangan kebijakan dan juga interaksi publik, bukan hanya soal ada tidaknya aplikasi. Jadi OECD DGI ini terdiri dari 6 dimensi. Ada digital by design, berbasis data, pemerintah sebagai platform, terbuka secara default, dan berorientasi pengguna serta proaktivitas. Jadi hasil pemetaan ke-6 dimensi tadi divisualisasikan dalam grafik kadar ini. KAI Akses ini menunjukkan kematangan tertinggi pada aspek berorientasi pengguna dan digital by design, namun masih ada ruang pertumbuhan pada interoperabilitas dan keterbukaan data. Grafik ini merupakan estimasi kualitatif berdasarkan observasi layanan publik, bukan data primer internal perusahaan. Untuk di dimensi pertama, digital by design berarti kebijakan ini dirancang sejak awal untuk memanfaatkan alat digital secara koheren. Nah, buktinya itu terlihat pada fitur e-boarding pass dan pembatalan tiket online yang sebetulnya paperless. Di dimensi kedua, itu berbasis data, adalah tata kelola untuk akses dan penggunaan data sektor publik. Buktinya ada integrasi dengan data Dukcapil melalui NIK untuk validasi penumpang real time yang meminimalisir duplikasi data dan penipuan identitas. Nah, di dimensi ketiga, pemerintah sebagai platform terlihat dari transformasi KAI Akses menjadi platform mobilitas terpadu yang mengintegrasikan LRT, Commuter Line, dan vintage pembayaran dalam satu single window. Dimensi keempat, terbuka secara default, terlihat dari keterbukaan informasi jadwal real time, ketersediaan kursi detik per detik, dan histori tarif yang dapat diakses publik tanpa hambatan birokrasi. Dimensi kelima, yaitu berorientasi pengguna, terlihat dari evolusi UI UX berbasis feedback dan ekspansi fitur kereta seperti pembayaran PPOB. Dan dimensi keenam, yaitu proaktivitas, terlihat dari sistem push notification otomatis seperti pengingat jadwal, pembayaran gerbang, dan peringatan cuaca darurat sebelum pengguna memintanya. Lalu dari analisis kritis terhadap realitas operasional ditemukan 3 kelebihan, yaitu ada aksesibilitas ekstrim yang memangkas birokrasi pelayanan, akuntabilitas sistematik yang mengeliminasi praktik pencaloan, dan interoperabilitas finansial untuk transaksi lintas platform. Di sisi lain, terdapat 3 hambatan, yaitu kesenjangan digital yang berpotensi memarginalkan pengguna lanjut usia atau area blank spot. Lalu juga ada resiliensi infrastruktur yang rentan saat lonjakan trafik seperti war tiket lebaran, dan juga kepatuhan keamanan cyber dalam melindungi data pribadi sesuai UU PDP. Jadi kesimpulannya,
Sebagai penutup, KAI Akses ini telah menjadi benchmark tata kelola digital BUMN di Indonesia. Pertama, PT KAI berhasil bertransformasi dari kultur birokrasi tradisional menuju ekosistem digital by design. Kedua, sistem ini unggul dalam orientasi pengguna dan kebijakan berbasis data, terintegrasi melalui sinkronisasi NIC, lalu juga memposisikan KAI sebagai sebuah platform. Ketiga, untuk mencapai inklusivitas yang lebih absolut, manajemen perlu mengelola digital divide melalui opsi jalur hybrid dan meningkatkan ketahanan cybersecurity. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.